Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, subuh hari ini pengajian kita dimulai dengan meja baru. Meja baru, kursi baru, pengantin baru. Kita kemarin telah mengemukakan alasan orang yang mengatakan bahwa peringatan Maulid itu bahasanya itu bid'ah. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, di antaranya mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan di dalam salah satu riwayat mengatakan wa kullu dhalalatin finnar. Artinya pelaksanaan disebut peringatan Maulid ini tidak pernah dilakukan baik oleh baginda Rasulullah maupun oleh sahabat-sahabat beliau dan as-salafus saleh. Dan ini dijawab oleh Syekh Saltud Al-Imamul Akbar di Syekhil Azhar, yang saya katakan bahwa beliau ini semasa dengan Andriurta Sanusi Baco. Dan dengar bahwa beliau inilah yang pernah berkunjung ke Padang Panjang di Sumatera Barat, lalu di situ melihat, menyaksikan Dinia Putri yang ada di Padang Panjang. Beliau terkesima yang waktu itu belum ada fakultas putri di Azhar, sehingga beliau mengatakan kita kalah sebenarnya ini dari Indonesia. Dan karena rasa syukurnya menemukan sesuatu yang baru yang dapat diterapkan di Azhar, maka diberilah hadiah. Diberi hadiah Dinia Putri itu, kalau tidak salah 6 atau 5 beasiswa untuk datang belajar ke Mesir.
Datanglah dengan dikawal oleh seorang pembina laki-laki yang kebetulan orang Jawa, itu yang mengantar. Lalu ketika guru ke Kairo ini, ketemulah dengan mereka di sana. Dan pengantarnya ini, laki-laki orang Jawa, itulah pertama-tama sahabat saya di Kairo. Namanya Rashidi Ashrafi. Pernah santri-santri kita dengan diantar oleh Adinda Ahmad Rashid pergi studi banding ke pesantrennya, ketemu dengan itu. Sampai dikirimi saya fotonya. Saya lihat, andai kata ketemu ini, sudah tidak kenal lagi bahwa dialah dulu itu. Selalu yang menemani saya kemana-mana waktu mula-mula tiba di Kairo. Tapi akhir-akhir sudah dengar berita bahwa beliau itu sudah almarhum. Saya tidak sempat ketemu. Nah, ini yang putri-putri ini, ada yang nama Zulfa, ada yang nama Farida, ya. Siapa lagi itu? Ada nama Misnar. Awal-awal kedatangan saya pernah ke sekretariat perhimpunan mahasiswa di satu tempat di tengah-tengah kota Kairo, namanya Babul Luk. Ketemu di sana, berkenalanlah dengan mereka-mereka ini. Lalu ada cerita lucu di sini. Dia tanya saya, Farid, nanti kalau kembali mau kemana? Saya katakan, ya mau ke kampung. Kembali ke kampung. Lalu ditanya, tidak mau ke Padang? Saya katakan, buat apa ke Padang? Buat apa ke Padang? Dia katakan, kalau di Padang itu, kalau laki-laki itu hanya satu istrinya, tahu jauh ya tuh. Itu jawabannya. Weh, kaget saya mendengar. Jadi bagaimana? Katanya semakin hebat laki-laki di sana itu semakin banyak istrinya. Jadi harus 2, sekurang-kurangnya 3, 4. Nah itu topnya lah kalau sudah 4. Pikir-pikir, kenapa ini ya yang disampaikan kepada saya? Ya Allah, saya katakan terima kasih lah. Ya, bagaimana filosofinya? Katanya di situ filosofi istri itu mengatakan kalau sekiranya tidak ada temannya, istri yang lain berarti suami saya ini tahu jauh. Andai kata tidak ada saya, mungkin suami saya ini orang tidak laku. Hanya karena ada saya sehingga ya suami saya ini punya istri. Andai kata bukan saya ini, barangkali suami saya ini laki-laki yang tidak laku. Jadi semakin laku suami itu, semakin banyak istrinya. Nah itu menunjukkan semakin hebat. Pikir-pikir, ini sangat kontras dengan perempuan kita di tanah Bugis ini, di Indonesia lah umumnya. Farida Hanum. Dan pernah acara 17 Agustusan, selesai acara di mana ada lomba-lomba, malamnya diadakanlah acara malam gembira namanya. Di situ acara penerimaan hadiah-hadiah
lomba-lomba itu kita makan-makan malam di kedutaan. Lalu tiba-tiba ada suatu acara di situ yang acara mendadak yang tidak ada yang tahu. Hanya panitia. Yaitu pemilihan Raja Malam Gembira dan Ratu Malam Gembira. Di mana waktu itu saya ditunjuk sebagai rajanya. Penilaian dari mana? Dari siapa yang cepat datang ke tempat acara, kemudian memakai kostum apa, apakah kostumnya serasi, ya, yang dipakai. Padahal ketika itu sepatu saya sepatu yang sudah menganga. Dia tidak lihat itu, wanita tidak lihat itu. Sepatu itu dibawa. Kebetulan pakaian kombinasi yang saya pakai itu dianggap itu serasi. Ya, di mana duduknya itu ternyata dinilai oleh panitia tanpa saya tahu. Ya, jadi ada penerimaan hadiah untuk itu. Ceweknya itu, ratunya itu dari Bekasi. Dia itu datang ke Kairo, berapa orang bersaudara. Kalau tidak salah 4 orang bersaudara waktu itu datang ke Kairo. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, salah satu dari perempuan ini yang ditunjuk sebagai ratu. Naiklah ke atas, berdua menerima hadiah. Teriaklah itu mahasiswa-mahasiswa, ayo lanjut, lanjut. Ceritanya gitu. Ini cerita-cerita yang sebagai mahasiswa di sana. Nah sekarang, apa pula alasannya orang yang mengadakan peringatan Maulid? Bahwa peringatan Maulid ini adalah salah satu dari penjadwalan dakwah. Salah satu dari penjadwalan dakwah secara besar-besaran oleh ulama kita dulu. Ya kumatuan yang gagai makun ya, ifendre dok mutu ya. Tidak bisa lagi maju kakinya, sudah full kakinya. Karena ini baru kasih mundur sedikit, kasih longgar dulu di sini, baru kasih mundur sedikit ininya. Kasih longgar dulu sedikit, kasih longgar dulu, baru tarik ini. Ya kumatuannya gagai makun ya, ifendre itu letobin no. Kalau masih bisa maju kakinya, kasih maju, tidak bisa lagi. Sudah full. Supaya ini agak mundur ke belakang, itu longgar ini yang mundur ke belakang. Ya, mundur, longgarkan dulu baru disorong ke belakang, ke sana. Supaya jangan terlalu berat kepalanya. Ini baru kasih erat. Ya, kumatuan ya agak makun ya.
Aku matuan agak gawe. Maku mana nih loh. Wahalu majaran. Ketika umat Islam masih bersama-sama dengan baginda Rasulullah, tidak dibutuhkan ini. Justru baginda sendiri yang selalu melaksanakan dakwah. Umat Islam masih mantap imannya. Kecintaan kepada baginda itu masih sangat kental. Jadi dakwah jalan biasa, belum ada istilah seperti ini. Bagaimana penjadwalannya, bagaimana menurut Rasulullah. Tapi kalau ditanya, memang pernahkah Rasulullah berdakwah di mana sengaja dikumpulkan orang? Pernah? Kapan? Setidak-tidaknya waktu Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj terjadi pada malam hari 27 Rajab. Besok paginya Nabi duduk di Masjidil Haram. Lewat Abu Jahal. Dilihat Nabi duduk termenung. Ditanya, Muhammad, apa yang kamu pikirkan? Saya lihat kamu ini duduk termenung seperti apa? Seperti ada yang kamu pikirkan. Kata Nabi, betul. Abu Jahal pun tanya lagi, apa? Tadi malam saya diperjalankan. Dari mana? Kemana? Dari sini ke Masjidil Aqsa. Oh, Masjidil Aqsa. Apa kamu tidak salah sebut? Ya. Lalu kamu kembali lagi kemari? Iya. Oh, hebat betul ini. Abu Jahal sudah jalan pikirannya. Pasti kalau dikumpulkan orang mendengar berita ini, tidak ada lagi akan percaya kepada Muhammad. Kalau sebelumnya masih mungkin bisa orang percaya, tapi dengan ceritanya ini tidak mungkin lagi orang percaya. Jadi, kenapa? Karena ketika itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu memerlukan waktu 1 bulan baru tiba di sana. Jadi berarti untuk jalan saja 2 bulan. Pergi 1 bulan, pulang 1 bulan. Belum lagi kalau tinggal di sana beberapa hari. Sementara ini Muhammad datang cerita, setengah malam pergi pulang. Oh, di mana bisa terjadi? Maka ditanyalah, Muhammad, apakah kamu mau sampaikan apa yang kamu sampaikan kepada saya ini kalau saya kumpulkan orang banyak? Kata Nabi, iya. Maka seketika itu Abu Jahal pun teriak keliling. Maka waktu itu kan kecil. Waktu itu. Kalau sekarang ini Masya Allah. Sudah luasnya. Kecil itu yang ada di dalam baskom. Karena Mekah itu kayak baskom. Apalagi dikelilingi gunung. Lalu di tengah-tengahnya di situ Ka'bah. Makanya kalau datang hujan banjir. Karena air semua tumpah. Teriak Abu Jahal keliling. Wahai keluarga si A, keluarga si B, ya bani ini, bani ini, bani ini. Datang ini ada berita sangat penting mau disampaikan Muhammad. Wah, sekejap kumpul semua orang. Setelah kumpul orang, kata Abu Jahal, ayo Muhammad,
sampaikanlah apa yang kamu sampaikan tadi kepada saya. Muhammad, Nabi mencerita, saya tadi malam diperjalankan. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Apa kamu tidak salah ngomong? Masjidil Aqsa? Iya. Lalu kembali lagi malam tadi juga? Iya. Sampai ada yang ambil anunya, sungkuknya dilemparkan ke atas. Ada yang pegang kepalanya. Apakah kepala saya ini masih ada mendengarkan beritanya Muhammad ini? Kamu tahu hukum yang kalinya ya. Ada yang pukul pahanya, ya, macam-macam lah, untuk menunjukkan bahwa dia itu sama sekali tidak percaya. Kecuali satu orang yang di situ duduk, Abu Bakar. Kamu Abu Bakar, bagaimana pendapatmu ini? Kata Abu Bakar, lebih jauh dari itu pun saya percaya. Itulah digelar Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Nah sekarang apa yang terjadi? Itulah dakwah secara di mana dikumpulkan orang. Siapa panitanya? Abu Jahal merangkap protokol. Panitanya mengundang semua, merangkap protokol. Siapa pembawa acaranya? Nabi Muhammad, pembawa acaranya. Nah, ketika Nabi masih hidup, ini belum diperlukan, karena dakwah jalan sesuai dengan kondisi Nabi. Masa sahabat masih dekat. Tapi sekarang ini coba, sekarang ini sudah lebih 1000 tahun jaraknya kita dengan Nabi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka begitu juga iman orang pudar, kecintaan umat semakin menurun. Begitu juga ketaatan, keikutan terhadap ajaran juga begitu. Sementara Nabi ada mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. La yu'minu ahadukum, belumlah beriman sebenarnya. Kalian itu hatta akuna, hingga sayalah ahabba ilaihi, yang paling dia cintai, min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Banyaknya yang merawikan ini. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Saya sudah kasih tahu kalian ya, menulis perawi hadis cukup kamu buatkan kode namanya Bukhari hanya dengan huruf H. Bukhari ini, kalau Muslim hanya dengan mim, Muslim. Jadi tidak capek.
Abu Daud hanya dengan dal, ya Abu Daud ini. Nasai umpamanya hanya dengan nun, nah ini Nasai ini. Imam Ahmad hanya dengan alif, ini Ahmad ini. Jadi di belakangnya begitu saja. Kamu tidak capek, yang penting kamu sendiri tahu. Coba, kalau melihat hadis ini, coba tanya diri kita, apakah kita sudah termasuk orang yang beriman sebenarnya sesuai dengan hadis ini? Jangan sampai ada di antara kalian ini lebih cinta kepada ceweknya daripada kepada Nabi, atau sebaliknya. Coba, maka termasuklah la yu'minu ahadukum. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana orang bisa cinta setelah kenal betul, dan menyenangi sifat-sifatnya? Apalagi kalau orang itu berjasa pada dia. Semakin disenangi sifat-sifat seseorang, semakin besar jasa seseorang itu kepada kita, maka semakin cintalah kita kepadanya. Tapi pertanyaan, bisakah orang itu cinta kalau tidak pernah diberitahukan? Coba, tidak ada pelajaran sejarah Nabi di sekolah pemerintah. Tidak ada pelajaran sejarah Islam di sekolah pemerintah. Sekarang pertanyaan, maka mungkinkah siswa-siswa itu cinta kepada Nabi Muhammad? Pikirkan ini. Mungkinkah siswa-siswa itu cinta kepada Nabi dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya? Kalau tidak pernah diajarkan bagaimana riwayat hidup Nabi Muhammad, bagaimana perjuangannya, bagaimana apa jasanya terhadap kita. Kita cinta pada seseorang itu apabila punya jasa pada kita. Semakin banyak jasa orang itu pada kita, semakin kita. Tapi kalau tidak tahu, kan karena dalil Indonesia, karena tidak kenal, maka itu dalil Indonesia itu. Nah, bagaimana bisa tahu? Maka saya pikirkan inilah dipikirkan oleh ulama-ulama kita dulu. Setelah jarak semakin jauh dari Nabi, ada yang jaraknya jauh karena tempat, ada yang jaraknya jauh karena waktu. Kita semua sudah kena jarak jauh dengan waktu. Sudah lebih 1000 tahun Nabi. Sementara dalam Islam, yang waktu dikumpulkan orang sebanyaknya itu hanya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu ada dikumpulkan setiap 1 minggu, tapi hanya buat laki-laki, salat Jumat, perempuan enggak. Inilah dipikirkan oleh ulama-ulama kita sampai mengatakan perlu kita jadwalkan waktu-waktu dakwah besar-besaran. Perlu kita jadwalkan waktu dakwah besar-besaran. Maka dipilihlah momen-momen penting dalam sejarah Islam. Inilah diantaranya bulan di mana Rasulullah dilahirkan, bulan di mana terjadi peristiwa Isra Mi'raj, bulan di mana nuzul Quran, ya, bulan di mana tahun baru Hijriah, itu sebagai jadwal dakwah. Dengan melihat ya momen-momen penting dalam sejarah Islam.
Pemanya kalau sekarang ini dikatakan peringatan Maulid. Maulid. Kenapa? Ini bulan Rabiul Awal. Jadi secara tidak langsung itu suatu perkenalan bahwa bulan Rabiul Awal bulan Maulidnya Rasulullah. Penjadwalan dakwah ini di mana dasarnya? Itu dari firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u Surat An-Nahl 125. Ud'u, serulah atau ajaklah manusia ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara-cara hikmah dan nasihat-nasihat yang baik, dan seterusnya. Ini saya hanya terhenti dulu di sini dengan kata-kata bil hikmah. Dari kata-kata bil hikmah dengan kebijaksanaan, disitulah termasuk penjadwalan waktu, termasuk hikmah. Adanya pemikiran untuk menjadwalkan waktu-waktu dakwah secara besar-besaran. Nah sekarang pertanyaan, berdakwah, apakah berdakwah itu bid'ah? Perintah Al-Quran. Penjadwalannya dari Al-Quran, dari kata-kata bil hikmah. Bil hikmah dengan cara apa? Yang baik. Jadi boleh dengan cara drama, cara film. Sekarang ini dipakai lagi YouTube. Ya, kalau kita mau melihat bahwa itu tidak dilakukan Nabi, maka ini bid'ah juga ini. Berdakwah lewat YouTube. Itu bil hikmah, masuk bil hikmah. Jadi harus dengan pemikiran yang kita pakai. Yang kita persempit sehingga orang pergunakan semua yang bisa digunakan, sementara kita menutup diri, semakin kalahlah kita. Kita tidak cerdas menggunakan kemajuan iptek yang ada sekarang ini. Nah, kalau saja kita berpedoman bahwa itu tidak dilakukan Nabi maka bid'ah, maka. Dan orang yang mengatakan seperti itu, coba, saya kira dia itu biasa khutbah Jumat. Biasa khutbah Jumat. Saya kira mubalik itu ya, biasa mengatakan begitu. Pertanyaannya, kalau khutbah Jumat, pakai bahasa apa dia? Pakai bahasa Arab atau bahasa apa? Kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis, berarti bid'ah itu, karena Nabi tidak pernah berbahasa Bugis, berbahasa Indonesia khutbah. Jadi jangan terlalu picik kita punya pemikiran. Orang pergunakan iptek, kemajuan iptek, lalu kita menahan diri daripada itu. Itu termasuk semua dari kata-kata bil hikmah. Pengaturan jadwalnya apanya, cara-caranya, model-modelnya. Yang penting tidak ada pelanggaran di situ. Kecuali kalau bermaulid umpamanya nyambung ayam, maulid dengan nyambung ayam, maulid umpamanya dengan pesta miras, itu yang benar. Itu yang harus ditantang. Tapi ini dakwah secara besar-besaran yang sekarang diberi nama dengan apa? Tabligh akbar. Tabligh akbar. Dakwah secara besar-besaran.
Coba pemungutan zakat, infak, sedekah, kenapa baru tertinggi? Kenapa baru tertinggi padahal bukanlah baru yang paling besar potensinya? Sehingga waktu konferensi zakat internasional di Malaysia, Bupati baru ditanya oleh televisi Malaysia, diwawancarai, Pak Bupati, apa rahasianya ini baru? Daerahnya kecil, penduduknya sedikit, potensinya kecil, tetapi zakatnya besar. Zakatnya besar. Apa rahasianya? Ketika itu Bupati hanya menjawab dengan satu jawaban, dengan mengatakan itu karena adanya trust. Beliau pakai istilah Inggris, adanya trust, sikah dalam bahasa Arab, sikah, adanya kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran zakat, kepercayaan masyarakat terhadap pengelola, dan juga kepercayaan pemerintah terhadap pengelola. Ada kepercayaan dari semua pihak. Tapi bagaimana kepercayaan ini bisa terbentuk? Salah satu ialah dengan adanya kita selalu mengadakan Maulid Akbar. Maulid Akbar. Sejak masih bahas, kita sudah laksanakan namanya Maulid Akbar per kecamatan. Itu untuk tablik. Itu untuk apa? Ini. Di situ, di mana hikmah maulidnya di situ adalah difokus tentang zakat. Disitulah masyarakat kita sedikit demi sedikit bertambah kepercayaannya dan bertambah banyaklah zakatnya. Masa tempo hari ini saya ke Selayar, diundang ke sana karena pengurus Basnasnya pernah studi banding di Bargu, di mana Selayar penduduknya ternyata lebih banyak daripada Baru, kecamatannya juga lebih banyak, karena bukan hanya satu pulau, ternyata banyak pulau, 11 kecamatan, sementara Baru hanya 7. Selayar dikatakan Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi bukan Kabupaten Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, 11 kecamatannya. Ya, baru hanya 7 setelah dimekarkan. Penduduknya lebih besar. Tetapi waktu datang studi banding di sini, Selayar pengumpulan zakatnya hanya 2 M. Pengumpulan zakatnya hanya 2 M, sementara baru 23 M. Kaget. Bagaimana bisa begini? Salah satu caranya ini berkah daripada Maulid Akbar. Karena dibagikan kecamatan untuk diadakan ini tablik akbar. Tablik akbar. Di mana hikmah maulidnya itu fokus ya adanya zakat itu sebagai rahmat. Kenapa? Karena ketika Allah di dalam Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta, itu berarti semua yang dibawa Nabi Muhammad adalah rahmat. Semua ajaran yang dibawa Nabi adalah rahmat. Di samping beliau sendiri adalah rahmat dengan akhlakul karimah yang beliau miliki. Kalau saja semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah rahmat, berarti termasuk zakat adalah rahmat. Nah, ini sisa masalahnya, bagaimana kita memformulasikan kepada masyarakat adanya zakat itu sebagai rahmat. Dan inilah yang selalu kita dengungkan setiap ada maulid. Kecamatan kita bagikan jadwal
Jadi sekarang sudah terbagi jadwalnya lagi untuk tahun ini, untuk Maulid Akbar itu. Tidak bisa diingkari itu. Ini termasuk bil hikmah semua. Bil hikmah. Pergunakan semua cara yang baik, media yang baik, menyeru orang, memanggil orang ke jalan Tuhan. Itu semua bil hikmah. Jangan orang lain pergunakan kemajuan iptek lalu kita tidak. Kenapa kita tidak? Dengan alasan itu bid'ah. Nah, mati no. Jadi ini tidak lepas daripada penjadwalan dakwah secara besar-besaran yang sekarang diistilahkan dengan tabligh akbar. Lalu materi apa saja atau topik apa saja yang dibawakan mubalik? Topik apa yang dibawakan mubalik dalam peringatan Maulid? Topik apa dalam peringatan Maulid? Jawaban daripada ini ialah pengajian yang akan datang. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'al batila. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah.